kalian. Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik di rumah, hari ini kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu kita walaupun masih secara online di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, hari ini karena kita mau beribadah, adik-adik di rumah harus senyum dan bermuka gembira. Karena itu, Kak Anggi mau adik-adik di rumah berdiri dan kita menyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satu dalam doa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari Minggu ini untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun hari ini kami masih tetap beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pimpin dan sertai karena kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik di rumah masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Masih dong, Kak. Ya, satu hal ada yang Kak Feni mau bilang ke adik-adik semua bahwa adik-adik di rumah dan Kak Feni dan Kak Anggi itu istimewa. Kalian tahu kenapa? Nah, karena kita mau tahu alasannya kenapa kita istimewa, jadi Kak Anggi mau ajak lagi adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Di rumah saat ini kita mau membawa persembahan syukur kita. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan yang adik-adik telah kumpulkan, adik-adik boleh serahkan ke orang tua kalian masing-masing di rumah. Lalu selanjutnya orang tua kalian membawa ke gereja. Nah, adik-adik, sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, semoga bisa digunakan dengan baik dalam pelayanan sekolah minggu kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan, kita mau membaca cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau Alkitab adik-adik di rumah sudah siap, kita menyanyi satu lagu dulu, yaitu Alkitab Buku Terima. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa berjumpa kembali walau secara online. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak di rumah masing-masing, berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Adik-adik duduk tenang, tidak boleh berbicara satu dengan yang lain. Siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca dari kitab Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Judul renungan kita hari ini adalah tetap beriman walau sukar ya. Hari ini berbicara tentang seorang perawan yang hidup di sebuah kota Nazaret ya, yang bernama Maria ya. Maria ini bertunangan dengan seorang laki-laki dari keluarga Daud yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang menghampiri Maria. Lalu malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat kaget dan terkejut. Lalu Maria berkata, "Apakah arti dari salammu itu?" Lalu malaikat Tuhan berkata bahwa Maria telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dia beri nama Yesus. Yesus artinya juru selamat ya. Yesus ini yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu ketika mendengarkan hal itu, Maria bingung. Kenapa dia bingung? Dia berkata, "Bagaimana mungkin saya akan mengandung dan melahirkan sedangkan saya belum bersuami?" Maria belum memiliki suami. Bagaimana mungkin dia akan mengandung dan melahirkan? Tetapi kata malaikat bahwa itu bisa terjadi karena Tuhan yang mengkehendaki. Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Semua karena kehendak Tuhan ya. Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bahkan saudara Maria yang bernama Elisabet pun dengan suaminya yang bernama Sakaria, walaupun mereka sudah tua, tetapi mereka tetap meminta kepada Tuhan untuk memberikan mereka anak. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doa Elisabet dan Sakaria, dan Elisabet bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Allah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi meski belum bersuami, Maria dapat mengandung karena kuasa Tuhan. Ingat adik-adik, Maria bisa mengandung karena kuasa Tuhan, kehendak Tuhan ya. Tetapi kalian tahu, pada zaman itu ketika seorang perawan mengandung dan melahirkan seorang anak, dia akan mendapatkan hukuman, yaitu hukuman mati. Tetapi Maria tidak takut, dia tidak gentar, dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tidak takut kepada hukuman mati, tetapi Maria mau tetap percaya kepada Tuhan dan berkata, "Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik,
Apakah kita mau seperti Maria? Apakah kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan walaupun ada resiko yang mengancam di depan kita? Pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap beriman, tetap percaya kepada Yesus walaupun dalam keadaan sukar. Walaupun teman-teman membenci kita, walaupun kita dihina oleh orang, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan senantiasa melindungi kita, memberkati kita, melindungi kita. Karena kita tetap percaya dan kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menghafalkan ayat kita, yaitu dari Lukas 1. Ya, ikut sama-sama ya. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Sampai bertemu kembali minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Melalui cerita firman Tuhan tadi, Tuhan mau adik-adik di rumah, Kak Femi dan Kak Anggi, kita selalu percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita nyanyikan satu lagu, yaitu Yang Terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oke, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Maria yang taat dan patuh kepada firman Tuhan. Walau apapun resikonya Tuhan, ajar kami untuk tetap juga patuh dengar-dengaran pada perintah Tuhan, dan ajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau saling mendukung di dalam doa. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati anak-anak kami, jauhkan dari virus corona. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang di dalam pendidikan, mari Tuhan berkati. Berikan hikmat akal budi supaya anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidupnya mengasihi dan mencintai Tuhan. Engkau berkati masa depan anak-anak kami Tuhan, masa depan yang baik yang Tuhan berikan pada mereka, berguna bagi sesama, bagi bangsa dan negara, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bisa menghormati orang tua, dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami berdoa buat orang tua di rumah masing-masing. Mari Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan juga. Berkati mereka di dalam setiap pekerjaan, kehidupan rumah tangga mereka, sehingga biarlah mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang dapat membimbing dan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan,
Anak-anak adalah titipan Tuhan, dan sebagai orang tua kami mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan mengenalkan anak-anak kami kepada Tuhan. Dan kami mohon Tuhan berkatilah kami sebagai orang tua, sehingga dengan penuh bijaksana kami dapat mendidik anak-anak kami dengan baik. Kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan tetap berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan. Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Tuhan berkati mereka, berikan semangat di dalam melayani Tuhan sungguh-sungguh, sehingga mereka dapat melayani Tuhan. Dan biarlah nanti Tuhan yang akan membalas, serta Tuhan sendiri yang akan memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami berdoa buat keadaan negara kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan negara kami. Tuhan akan memberkati supaya virus corona segera berlalu, Tuhan, dan kami tetap sehat di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, tidak terasa ibadah kita hampir selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan video ibadah sekolah minggu kita minggu depan di channel yang sama. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Sampai jumpa, adik-adik.